Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jemaah rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang tentunya dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, dirindu-rindukan oleh orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Tentu bulan Ramadan menjadi satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan sepanjang tahun. Tidak ada yang paling kita nantikan dalam satu tahun kecuali yang paling kita damba-dambakan kecuali kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Dan biasanya menyambut Ramadan ini kita dengarkan kajian seputar Ramadan. Mungkin kita sudah mendengar tentang apa fadilah Ramadan. Sudah banyak kajian tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa amalan-amalan yang paling baik dikerjakan di bulan Ramadan, tentu juga sudah sering pian dengar. Bagaimana fikih Ramadan, apa rukun Ramadan, apa rukun shaum Ramadan, apa hal yang membatalkan puasa, apa hal-hal yang membolehkan. Tentu itu semua sudah sering kita dengar. Nah, malam hari ini kita akan kupas, kita kaji, kita tadaburi tentang apa sesungguhnya esensi dari shaum Ramadan itu. Apa esensinya? Mengapa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Apa esensi yang sesungguhnya? Nilai dasar yang sesungguhnya yang menjadi pondasi dari ditetapkannya hukum puasa ini diwajibkan bagi atas orang beriman. Apa maksud Allah yang sesungguhnya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini sangat familiar
Kalau sudah masuk bulan Ramadan nanti insya Allah ayat ini akan sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan dari pelaksanaan Ramadan ini la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Kalau kata-katanya supaya itu belum pasti lagi. Bisa iya, bisa kada. Supaya belajarlah supaya pintar. Belum tentu orang belajar pintar. Ada juga orang belajar kada pintar, ada juga. Mungkin waktu belajar banyak bermain-mainan, kalau waktu belajar banyak minggatnya kada pintar. Padahal belajar juga. Sama dengan Ramadan ini, ada orang berpuasa jadi orang bertakwa kepada Allah, tapi banyak juga orang berpuasa tidak dapat predikat ketakwaan itu. Ini tujuan Ramadan supaya manusia jadi orang bertakwa kepada Allah. Kemudian di bulan Ramadan ini ada satu kewajiban, yaitu yang disebut dengan as-siyam. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia puasa. Kita biasakan menyebutnya dengan as-siyam, ya. Menyebutnya dengan solat, bukan sembahyang tapi solat. Itu bahasa Arab. Kalau sembahyang, ini serapan dari bahasa orang Hindu Buddha. Sembahyang, menyembah Sang Hyang. Puasa juga demikian. Ini serapan dari bahasa Hindu Buddha. Orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, semuanya berpuasa. Bahkan hewan-hewan juga berpuasa. Ular berpuasa, kalau anak ganti kulit berpuasa. Ulat kalau anak berubah jadi kupu-kupu itu dia juga metamorfosis, itu juga dia berpuasa. Nah, orang beriman bukan sekedar berpuasa tapi as-siyam. Apa itu as-siyam? Ini nanti akan kita kaji. Inilah esensi sesungguhnya. Jadi di Ramadan ada satu kewajiban yang Allah sebut dengan as-siyam, yang tujuannya adalah untuk kita jadi orang bertakwa kepada Allah. Kemudian di bulan Ramadan itu juga Allah turunkan kitab Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah turunkan juga supaya manusia jadi orang bertakwa kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, dia petunjuk lil muttaqin, bagi orang bertakwa kepada Allah. Jadi ada Al-Quran, ada saum, ada takwa. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk Allah ini perlu dipahami. Karena dengan memahami Al-Quran, maka manusia akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang itu bisa takwa kepada Allah kalau tidak memahami Al-Quran. Al-Quran harus dipahami. Sebab Al-Quranlah petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu kita kalau ingin jadi orang bertakwa kepada Allah, Quran harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, untuk memahami Al-Quran ini, dia memerlukan media. Dia memerlukan satu suasana, satu situasi, satu kondisi tertentu. Untuk memahami Al-Quran ini perlu situasi, perlu kondisi yang disebut dengan saum atau as-siyam. Jadi as-siyam ini adalah kondisi seseorang untuk dapat memahami petunjuk Allah Al-Quran. Kalau orang membaca Quran, kalau orang berusaha untuk memahami Quran tidak dalam keadaan as-siyam, maka Quran itu tidak jadi petunjuk buat dirinya. Rasulullah bersabda, "Rubba talib minal Quran wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang yang baca Quran, tapi Quran itu yang melaknat dirinya. Bayangkan ini, ada orang membaca Quran, tapi Quran itu yang melaknat dirinya. Rubba talib minal Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Quran, Quran itu yang melaknat dirinya. Mengapa demikian? Barangkali Quran tidak dibaca dengan kondisi saum. Barangkali Quran dibaca tidak dalam keadaan as-siyam. Ada orang sholat, tapi sholatnya celaka. Fawaidul lil musallin. Barangkali dia sholat tapi tidak dalam keadaan as-siyam. Ada orang berzakat, infak sedekah tertolak.
barangkali tidak kondisi siam. Ada orang pergi haji tapi hadiahnya bukan mabrur, justru hajinya mardut, jauh-jauh ke Mekah, bayar uang mahal-mahal, hasilnya hajinya mardut, tertolak. Kenapa demikian? Barangkali kondisi jiwa tidak dalam keadaan asyam. Jadi asyam ini adalah kondisi jiwa seseorang yang diharapkan dengan kondisi itu dia dapat memahami petunjuk Allah, sehingga dengan memahami petunjuk Allah itu seseorang mampu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari asyam ini. Kenapa? Sebab dia merupakan kunci untuk bisa memahami petunjuk Allah Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Allah yang lainnya. Itu hanya dapat dipahami kalau kondisi kejiwaan seseorang dalam keadaan asyam. Nah, bagaimanakah kondisi jiwa yang dalam keadaan asyam ini? Secara sederhana, kegiatan syam itu dua. Yang paling utama ya, kita menahan pengaruh perut kita, tidak makan, tidak minum. Yang kedua, menahan dorongan seks kita, tidak boleh berhubungan. Ini paling inti, paling utama itu dua. Menahan perut dan menahan seks. Menahan perut dan menahan kemaluan. Nah, ini yang paling utama. Kalau misalnya ada orang puasa berbohong, batal atau kada puasanya? Puasanya kada batal. Ada orang berpuasa tapi berbohong, batal kada puasanya? Kada batal. Puasa kada batal, cuma 0 nilainya. Nilainya 0, tapi kada batal. Kalau ada orang puasa sengaja makan, batal puasanya. Kalau ada orang berpuasa menggibah, batal kada puasanya? Kada batal. Cuman cacat, bisa 0 nilainya. Tapi kalau orang berpuasa tiba-tiba berhubungan sama istri, batal, bahkan itu berat hukumannya. Nah, jadi yang membatalkan kalau sengaja makan, sengaja berhubungan. Ini membatalkan puasa. Jadi inti asyam itu sebenarnya dua. Pengaruh perut yang harus ditahan dan pengaruh seks yang harus ditahan. Kemampuan kita menahan, mengendalikan pengaruh perut dan seks namanya asyam. Makanya syam itu secara bahasa dia berarti menahan, mengekang atau mengendalikan. Menahan apa? Yang pertama, menahan pengaruh-pengaruh yang keluar dari dorongan perut kita ini. Bukan sekedar menahan makan minum. Kalau menahan makan minum, itu mudah dilakukan. Anak SD kelas 2 itu sudah kawak puasa. Anak SD kelas 4 itu sudah bisa full puasa seharian, tahan sudah. Kalau menahan makan minum, ya biasa. Orang-orang Hindu puasa mutih 40 hari, 40 malam tuh. Kada makan minum. Kalau berpuasa cuma minum banyak putih aja. Puasa mutih ngarannya. Minum banyak putih aja selama 40 hari, 40 malam. Lebih kuat dari kita lagi kalau menahan makan minum. Nah, apa esensi yang sesungguhnya? Dia bukan sekedar menahan makan minum puasa tapi menahan pengaruh-pengaruh yang muncul dari dorongan perut tadi. Apa pengaruh yang bahaya yang muncul dari dorongan perut ini? Dorongan perut itu membuat manusia timbul sifat keserakahannya terhadap dunia. Itu pengaruh perut itu. Jadi asyam itu bagaimana kita mampu menahan diri dari dorongan perut yang ingin menguasai harta benda dunia ini. Mengejar kenikmatan dunia, perut itu. Serakah manusia akibatnya dari dorongan perut ini. Kejahatan pertama kali terjadi di surga. Terjadi kejahatan pertama. Karena pengaruh apa itu? Pengaruh apa, Bapak? Pengaruh perut. Pengen makan buah huldi kalau pengaruh perut. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga karena dorongan dari perutnya itu. Karena pengen makan, kata Allah, makan yang lainnya. Satu aja jangan dimakan. Buah huldi jangan dimakan. Yang lain silahkan dimakan, tapi buah huldi jangan. Nah, digoda oleh iblis. Dorongan perut itu. Dorongan perut itu akhirnya membuat Nabi Adam terusir dari surga. Walaupun diganggu, digoda oleh iblis menggodanya. Tapi dorongan perut itulah yang membuat Nabi Adam akhirnya memakan buah huldi. Kejahatan terjadi di surga karena dorongan perut manusia. Bukan sekedar menahan makan minum,
Tapi yang lebih berbahaya lagi, bagaimana kita bisa menahan, mencegah diri kita dari pengaruh-pengaruh perut itu, dorong perut itu. Apa itu dorong perut? Yang paling utama, membuat manusia keinginan untuk menguasai dunia itu menjadi meluap-luap. Keinginan untuk menguasai harta benda dunia menjadi meluap-luap. Dorongan perut ini. Dorongan perut itu membuat manusia berpikir keras bagaimana bisa mencari kebutuhan perut. Dulu orang sederhana aja, kalau orang supaya dapat makan bercocok tanam, pakai ugal, orang Banjar sederhana. Mulai manusia berpikir kalau kayak itu lambat menghasilkan nih. Mulai manusia berpikir menciptakan, akhirnya dari cangkul sampai tercipta alat berat. Di Jepang sana para petaninya kaya-kaya di Jepang. Itu bagaimana cara bertaninya? Karena pakai cangkul lagi, pakai alat berat semua. Main alat berat semua. Pakai pesawat menyiramkan air dari atas semua. Pakai air nyiram gitu, pakai pesawat. Itu cerita kawannya ke Jepang sana, melihat bagaimana pertanian Jepang majunya luar biasa. Itu dorongan perut sudah membuat manusia cerdas menciptakan benda-benda. Dulu orang begawi berjalan batis, kalau begawi ke kantor jalan batis. Orang mikir, kayak apa supaya lebih mudah begawi ini? Orang ciptakan sepeda ontel. Mikir lagi manusia, buat sepeda motor. Wah, kalau kehujanan ngalih ini, buat mobil. Bagaimana kalau bisnis luar negeri? Buat pesawat. Dorongan perut manusia itu semuanya. Makanya berbagai macam profesi, bisa kadang-kadang orang menyebutnya cari makan. Mau kemana? Anak cari makan dulu. Ini berbagai macam profesi itu disebut dengan mencari makan. Anak kemana? Misalnya orang bertani, cari makan. Anak kemana? Cari makan. Ada istilah seperti itu. Orang menyebut berbagai macam profesi dengan istilah mencari makan. Ini kalau dorongan perut itu terlalu kuat, meluap-luap, Al-Quran ini pun bisa dipandang manusia sebagai alat untuk mencari makan. Itu bahayanya perut tadi nih. Maka kalau orang yang begitu membaca Quran tidak dapat petunjuk. Orang dia baca Quran niatnya untuk cari makan juga. Makanya Allah katakan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Banyak orang menjual ayat-ayat Allah nih murah cuma untuk dapat makan aja. Pengemis-pengemis banyak megang buku Yasin segala macam. Duit ujung-ujungnya. Ada kita ke bensin ngaji-ngaji, duit ujung-ujungnya. Orang menggunakan ayat-ayat Allah tapi juga untuk mencari makan. Maka Allah katakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ini bahayanya pengaruh perut ini. Pengaruh perut itu sudah membuat manusia menciptakan yang namanya peradaban. Ini semua nih dorongan perut manusia nih, memudahkan manusia. Semua tuh yang di luar-luar kendaraan-kendaraan itu semua lahir dari dorongan perut manusia supaya manusia lebih mudah untuk mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya. Dari sekedar mencari makan, awalnya mencari makan aja sepiring cukup, manusia mulai berpikir kayak apa caranya supaya bisa mendapat makan lebih banyak lagi. Berpikir lagi manusia, bagaimana supaya bisa mengumpulkan uang banyak-banyak supaya bisa beli makanan. Mikir lagi manusia, nabung deposito dan sebagainya. Akhirnya manusia itu kerjanya mengumpulkan harta aja. Itu semua tanpa disadari lahir dari syahwat perut tadi ini. Syahwat perut itu. Nah, kalau dorongan perut ini tidak dapat dikendalikan, yang berbahayanya bukan sekedar sifat serakah, tapi bisa lahir sifat hewaniyah dalam diri manusia. Dorongan perut ini jangan dianggap remeh. Dorongan perut itu bisa membuat manusia lahir sifat hewan di dalam dirinya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Muhammad surah ke-47 ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia. Orang kafir ini hidupnya hanya untuk senang-senang aja.
menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan. Jadi Allah katakan ada manusia makannya seperti hewan makan. Kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Mengapa Allah memberi amsal, memberikan satu perumpamaan bahwa ada manusia-manusia yang makannya seperti hewan makan. Coba kita perhatikan kalau hewan makan. Gimana kalau hewan makan? Hewan makan tidak peduli halal haram. Pada tahu halal haram hewan. Yang penting perutnya kenyang. Itu hewan. Hewan itu yang dia hanya makan sebatas untuk mengenyangkan perutnya. Dan untuk mengenyangkan perutnya, hewan akan melakukan apa saja. Tidak peduli hewan tuh. Membunuhkah, kada apa-apa juga. Ular makan tikus, kada apa-apa. Yang penting perut kenyang. Harimau dimakannya kancil, biar membunuh. Yang penting perut kenyang. Warik dirampasnya makanan orang. Kalau kita pulau kembang tuh, kalau kita bawa pisang, serbunya tangan kita tuh. Kadang-kadang ada ibu-ibu tasnya dibawanya naik ke atas pohon sana. Wah, sibuk ibu-ibu, tolong-tolong. Nah, itu warik. Makan orang dirampasnya. Nah, untuk mengenyangkan perutnya, hewan akan melakukan apa saja. Bisa membunuh, bisa mencuri. Itu hewan tuh. Dan kita lihat hewan ini bagaimana hidupnya. Dia kalau makan tidak mau berbagi. Kadang mau, jarang binatang. Coba perhatikan binatang tuh kalau makan, maulah berbagi-bagi. Ada mau, bahkan dengan anaknya seorang gini kadang-kadang mau berbagi juga. Mungkin kalau kecil anak-anaknya masih menyusu, masih kalau sudah harinya ganal, kada mau. Tuh perhatikan di pulau kembang tuh seperti itu. Warik-warik tuh kalau makan tuh datang bosnya tuh, ada yang paling ganal, kalau yang halus-halus lari seberataan. Kada wani dekat. Kada dia dan serakah kalau makan. Muntung perut kalau muntung ini penuh makanan nih, tangan megang juga, kaki ya juga. Namun tidak mau berbagi. Sifat serakah. Menghalalkan segala macam cara dan serakah, yang penting dia kenyang, yang penting dia senang. Hewan makannya seperti itu. Allah katakan manusia-manusia yang tidak dalam keadaan asyam juga bisa seperti itu. Kalau manusia tidak dalam keadaan syam, tidak dapat menahan, mengendalikan diri dari syahwat nafsu perutnya itu, dia juga bisa membunuh. Dia juga bisa mencuri. Sama aja manusia. Makanya Allah katakan bahkan manusia itu lebih buruk dari hewan lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Karena hidupnya hanya mikir untuk cari makan saja. Makanya perlu manusia berpuasa. Apa esensi utamanya? Supaya manusia tetap jadi manusia. Jadi kalau orang kada berpuasa itu hilang kemanusiaannya. Persis hidup seperti hewan. Kalau orang kada mau berpuasa, kalau orang tidak mau mengerjakan siam itu, maka nyaris hidupnya sebagaimana hewan tadi. Taunya makan aja. Taunya hanya untuk menikmati kesenangan hidup dunia. Itulah pengaruh perut itu bahayanya, membuat manusia serakah dunia, menghalalkan segala macam cara, dan yang lebih berbahaya lagi, lahirlah sifat-sifat hewan dalam diri manusia. Lahir sifat hewan dalam diri manusia. Kalau kita perhatikan semua orang ribut semua mulai pagi sampai tidur lagi, apa yang dicari orang semua? Semua berlomba-lomba cari apa? Mencari bagaimana bisa memenuhi kebutuhan perut kita, perut anak di rumah, anak istri, supaya bisa terjamin makan segala macam ada. Nah, ini manusia. Tapi manusia ini tidak boleh seperti hewan yang makannya hanya sebatas untuk kenyang. Makanya kita puasa. Kita puasa untuk melatih, menahan, mengekang, supaya jangan kita mudah dipengaruhi oleh dorongan perut. Kalau urusan makanannya tidak mampu dikendalikan, bagaimana mengendalikan hal-hal yang lain? Sedangkan makan aja kada kawat dikendalikan. Lalu kita perhatikan kalau ada orang yang berpuasa di bawah dorongan perut itu, pas anak buka puasa, nah coba lihati, segala macam makan ada seberataan.
Kalau berjalan ke pasar Wadai, selagi yang dilihat anda ditukar seberataan. Nengok wadai ini tukar, nengok es ini nukar, lihat buah ini nukar. Begitu kita makan kurma 3 biji, 5 biji, kenyang, nggak ada termakan tadi. Itu dorongan perut tadi itu. Padahal waktu berbuka apa yang ditukari? Mubazir, kada termakan, berlimpah makanan. Nah, karena memang manusia didorong oleh perutnya itu. Ada juga orang yang berpuasa, lihat dalam bulan puasa tuh bawaannya lemah aja, loyo, lesu, guring, malas. Kalau kita pengen tahu kapankah umat Islam itu paling malas, itu di bulan Ramadan. Pengen tahu kapan orang Islam paling malas, itu terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Energi selama ini lahir dari energi perut. Begitu perut ditahan, lemas langsung. Nah, padahal kita dilatih oleh Allah nih. Energi yang lahir dari perut itu ditahan, sekarang keluar energi yang lahir dari iman. Energinya bukan lagi energi perut, tapi energi iman. Kalau sudah energinya energi iman, itu walaupun tidak makan tetap kuat manusia. Tetap bersemangat. Nah, makanya Allah kasih contoh. Lihat itu zaman Rasulullah. Perang Badar terjadinya di bulan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan berpuasa. Bayangkan, di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa semua, berperang ke medan perang. Menang atau kalah? Menang. Menang kita, padahal dalam keadaan berpuasa. Tidak membuat dia lemah, malah jadi kuat. Kenapa? Energinya lahir dari dorongan iman, bukan lahir dari dorongan perut tadi. Nah, kalau orang-orang yang energinya lahir dari dorongan perut, itu tadi ditahan perut sedikit, liut, guring aja bawaannya. Ini lemah. Jadi inilah perlunya manusia puasa. Esensinya itu agar dengan siam, dengan saum itu yang diterjemahkan puasa, kita bisa mengantisipasi jangan sampai lahir sifat hewaniyah. Apa sifat hewaniyah itu? Serakah, menghalalkan segala macam cara, tidak mau berbagi. Nah, makanya kita di Ramadan sunnah kita untuk berbagi-bagi makanan lawan tetangga, supaya jangan jadi kayak hewan tuh. Amun makan seorangan aja, kada mau bagi-bagi sama yang lain. Orang beriman kada boleh seperti itu. Bukakan orang berpuasa supaya sama-sama makan. Kita punya rezeki lebih, kasih orang untuk berbuka puasa. Supaya sama-sama bergembira, supaya sama-sama senang. Ini esensi dari Ramadan itu yang sesungguhnya, supaya manusia kembali kepada nilai-nilai kemanusiaannya. Makanya orang yang berhasil Ramadan 1 bulan penuh nanti disebut dengan manusia yang kembali kepada fitrah. Apa itu kembali fitrah? Kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, kembali kepada nilai-nilai kebaikan yang kita bawa waktu kita lahir. Waktu kita lahir kan baik semua, kalau kada pernah menyambati orang, kada ada nyambati orang waktu lahir tuh. Adalah serakahnya, kada ada serakahnya. Adalah gila dunia, kada ada. Kalau bayi baru lahir dia cuma tahunya air susu ibu aja, sudah kenyang guringnya. Kada ada keinginan macam-macam. Tidak ada macam-macam keinginan. Itu aja, sederhana aja. Makan susu ibu, setelah kenyang dia tidur. Tidak tahu mana urusan dunia. Tapi setelah kita besar, nah mulai macam-macam keinginan itu muncul. Dari mana munculnya keinginan itu? Dari dorongan perut manusia itu, yang membuat manusia meluap-luap nafsu untuk menguasai dunia itu. Nafsu untuk mengumpulkan benda-benda dunia meluap-luap. Jadi dorongan perut itu membuat manusia cinta terhadap harta benda dunia, berupa emas, intan, perak, duit dan sebagainya. Itu kecondongan manusia ke sana nanti. Kalau orang tidak puasa, ke situ kecondongnya manusia. Hidupnya hanya sebatas untuk mengumpulkan benda saja, mengumpulkan uang demi uang. Sudah berapa uang, sudah berapa deposito. Itu dorongan perut. Jadi itu perlu diingat. Kalau kita nafsu untuk menguasai dunia kuat, itu lahir dari dorongan perut manusia. Yang kedua, dorongan seks. Nah, apa bahayanya? Kalau dorongan perut ini bisa membuat manusia serakah, menghalalkan segala macam cara, ingin menguasai harta benda dunia berlebih-lebihan. Dorongan seks ini berbahayanya bukan sebatas hubungan antar perempuan laki-laki, intercourse, bukan sebatas itu. Tapi yang lebih berbahaya lagi itu adalah munculnya
fantasi dunia. Munculnya fantasi terhadap dunia ini. Ingin dihormati, ingin dipandang, ingin terkenal, ingin ternama. Itu lahir dari dorongan seks tadi. Karena ada hubungan antar manusia, lalu kita pengen bagaimana orang tuh kenal sama kita. Bagaimana supaya orang hormat sama kita. Maka kalau urusan orang menikah itu, urusan seks orang menikah itu pasti dilihat kan. Siapa gerang calon suaminya ini, siapa gerang calon istri ini. Karena itu membawa kehormatan diri. Kalau misalnya yang binian sarjana, kada mau kalau laki-lakinya kada sarjana juga. Harus sarjana juga. Karena ada gengsi. Ada kehormatan diri di sana. Urusan menikah itu biasanya disandingkan dengan urusan-urusan kehormatan seperti itu. Itu lahir dari dorongan seks manusia yang membuat manusia ini berfantasi terhadap dunia ini. Kalau tadi cinta harta benda, perut itu, seks ini membuat manusia gila dengan kehormatan. Gila dengan sanjung puji. Dan pada akhirnya membuat manusia lahir sifat sombong dalam dirinya. Dorongan perut itu membuat orang serakah, dorongan seks itu bisa membuat orang menjadi sombong. Oh, maksudnya orang tuh kalau sudah punya bini dua, lain juga gayanya kalau. Ya, dulu Rasulullah kan menikah itu kan karena perintah Allah dan tidak bangga. Kan ada kebanggaan. Coba kalau orang gue ini dua sudah kalau satu kada main, dua. Sombong. Iya, ada orang itu bangga. Berapa istri Bapak sudah? Satu, empat. Ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Simbol menunjukkan bahwa kita tuh jantan. Ada kan? Gitu kan misalnya kan. Seks itu kayak kita kalau wah ini kan kali kamu satu aja kada jantan. Baru jantan, 4 sudah. 4 cerai, kawin lagi. Ganti 2 lagi. Dihitung 10 sudah bininya. Dihitung 10 sudah. Memang kada langsung 10 kalau dapat 4 sudah tuh cerai kayaknya 2 kan. Sisa 2 nambah 2 pulang. Cerai kayaknya pulang 2 nambah lagi 2. Dihitung 10 ada bini sekali. Kalau pernah ketemu orang kita ada berapa sudah Pak istri pian? 8 Bang sebujurnya. 8. Sekarang tinggal berapa Pak? Tinggal 2 aja Bang lagi. 6 sudah cerai ya. Tinggal 2. Ini dorongan seks ini membuat manusia itu berbangga-bangga diri dengan anak, keturunan, pasangan. Itu jadi alat kebanggaan semua tuh. Bangga punya anak yang hebat-hebat dari hubungan seks tadi kan. Lahir anak, lalu kita bangga dengan anak keturunan. Bangga dengan suami yang sukses. Bangga dengan istri yang cantik. Jadi alat kebanggaan semua. Supaya kalau kita punya alat kebanggaan, kita bisa naik pamor di tengah-tengah masyarakat. Dihormati, dipandang, dipuji. Pada akhirnya bisa membuat orang menjadi sombong. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk Allah pun kalau lahir hasrat dorongan seks yang kuat, ini pun juga bisa menjadi alat untuk kesombongan. Bahaya. Takut-takut juga ulun bahasanya itu belajar juga lah. Jangan sampai Qurannya jadi alat kesombongan buat kita. Jangan sampai Quran jadi alat untuk cari makan, ya kan? Niatnya bicara apa rupanya sama aja niatnya, ya kan? Rupanya supaya niatnya kalau habis ceramah, dapat amplop, enak menghitung duit. Apalagi ke bulan puasa, saban hari ceramah, wah banyak juga penghasilan dari Ramadan. Bedanya tipis-tipis saja tuh. Bedanya sangat tipis-tipis. Apakah karena Allah atau karena duit tadi? Pas ceramah orang lupa ngasih amplop, sari kada. Kecewa kada? Amun kecewa, itu berarti dorongan perut tadi. Atau tepuh huruf. Ada kisah kawan kan, ada kisah di medsos tuh. Orang yang berceramah lawan orang Kori pas ada acara Maulid itu sekalinya amplopnya tepuh huruf. Amplop yang kesan Kori 7 longga yang tukang ceramah. Ini kalau lalu jaro Kori ini alhamdulillah Habib jara. Ini Habib kisah di medsos nih. Berkah karena pian berceramah alhamdulillah Habib hari lu ngaji dikasih orang 3 juta. Habib tadi 300 dapatnya. Wah iya jar Habib tepuh huruf, maka Habib itu sudah 3 juta sudah apanya nih? Bayaran itu 3 juta sudah. Catarannya sekali ceramah 3 juta.
Hari itu pas buka amplop 300.000 aja. Kenapa nih? Yang Kori tadi nelpon Habib, alhamdulillah Habib, berkah pilihan ceramah Habib, hai. Berkah bujuran hari ini lu dikasih orang 3 juta. Jar Habibnya ke huruf amplop kita. Nah, ini dorongan perut itu bahaya juga. Belum sering pada sama kawan-kawan, wah ini kita nyaman benar. Kita tidak merasakan seperti zaman Rasulullah. Berdakwah itu diusir. Berdakwah itu dihina, dicaci maki. Wah ini nyaman, dakwah yang dengar banyak. Habis dakwah ceramah dikasih orang amplop, nyaman benar. Kadang-kadang tuh kalau kita tasmiyah atau kalau lawan amplopnya, lawan dagingnya, lawan kambing, penuh hibak ke rumah, masya Allah aja dulu. Nah kalau satu saat kita dikasih orang kecewa kada. Nah, kalau memang kita niat karena Allah, biasa aja, tidak boleh kecewa. Dapat alhamdulillah, tidak dapat jadi masalah, tetap semangat dakwah. Nah, tapi kalau misalnya tidak dikasih orang kecewa, pas dia undang orang lagi, maaflah aku kada kawa, nah kecewa berarti. Ini dorongan perut. Inilah esensi Ramadan sesungguhnya itu. Jadi bukan sekedar menahan makan minum atau berhubungan seks, tapi yang lebih esensi lagi menahan kita jangan sampai dipengaruhi oleh dorongan-dorongan perut. Apa itu? Ingin menguasai harta benda dunia, meluap-luap, lalu menjadikan kita orang yang serakah terhadap dunia dan pada akhirnya lahir sifat hewan. Yang kedua, seks itu menjaga bukan sekedar berhubungan intim agar jangan sampai lahir sifat-sifat sombong dalam diri kita. Sombong dengan punya anak yang hebat, sombong dengan istri yang cantik, sombong dengan keturunan kita, orang tua kita siapa, kan gitu kan. Yang kayak kejadian di TV kan, ada anak pejabat mukul orang hampir mati karena dia merasa hebat. Gua nggak takut, matian orang gua nggak takut karena dia merasa abahnya orang hebat, pejabat, duitnya banyak, kada perlu takut. Habis mukul orang, selebrasi lagi. Swing, kayak Ronaldo main bola. Habis menghantam kepala orang, nendang kepala orang, selebrasi. Swing. Wah, lihat ini. Kesombongan. Inilah manusia yang paling dibenci oleh Allah. Sudah berbuat zalim, sombong lagi. Sudah berbuat zalim itu sombong pulang. Itu contoh tuh. Itu karena dorongan seks itu membuat manusia sombong, besar kepala. Na'udzubillah. Jadi itu intinya. Kalau kita Ramadan bisa menghilangkan kesombongan, kalau kita Ramadan bisa menghilangkan sifat keserakahan, itu tanda benar Ramadan kita. Insya Allah kalau itu mampu kita hindari, kita akan dapat petunjuk Allah. Dengan Ramadan itu kita mendapatkan petunjuk Allah. Kalau kita dapat mengendalikan, menahan, mengekang diri dari pengaruh dorongan perut yang membuat manusia meluap-luap ingin harta benda dunia, dan pengaruh seks yang membuat manusia gila kehormatan, maka yang muncul harus dorongan iman. Kalau dorongan iman itu yang muncul, itu membuat manusia ingin selalu dekat dengan Allah. Maka dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku yang bertanya tentangku, katakan aku dekat. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Ramadan itu Allah ingin dekat dengan kita. Nah, tinggal kitanya mau dekat dengan Allah. Gimana cara mendekat dengan Allah? Untuk sementara waktu urusan dunia dikurangi dulu. Dikurangi urusan dunia Ramadan itu. Lu sering pesan kalau sudah masuk Ramadan dikurangi urusan dunianya. Jangan di bulan Ramadan semakin berhemat gawean dunia tuh. Biasanya begitu orang, semakin Ramadan semakin sibuk dengan urusan dunia ini. Kenapa? Persiapan gesan lebaran. Baru hari pertama sudah iklan lebaran. Iklan besar-besaran di sana menyambut satu Idul Fitri, diskon 50%. Padahal baru sehari puasa. Sudah jelas. Nanti coba perhatikan tuh. Baru masuk satu Ramadan sudah ada iklan Duta Mall, iklan 50% dalam gebiar Idul Fitri. Sudah ada gebiar Idul Fitri sudah ada, padahal baru sehari puasa. Nah, itu dorongan apa tuh? dorongan perut manusia tadi itu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi supaya jangan sampai ada sifat keserakahan dalam diri dan ada kesombongan. Penyakit yang paling bahaya. Kejahatan di surga karena dorongan perut. Kejahatan pertama di bumi dorongan apa? Dorongan seks. Kejahatan pertama di bumi itu terjadi karena dorongan seks. Ketika Qabil membunuh Habil, itu dorongan seks. Soal bebinian gak ada tuh. Soal bebinian. Karena memperebutkan wanita. Nah, dorongan seks itu membuat Qabil akhirnya membunuh Habil. Kejahatan di surga terjadi karena dorongan perut. Kejahatan pertama di bumi terjadi karena dorongan
seks manusia. Makanya kita perlu saum supaya dapat menahan, mengekang, menekan diri dari pengaruh-pengaruh yang muncul baik dari dorongan perut manusia ataupun dari dorongan seks manusia, sehingga yang muncul itu adalah dorongan iman yang membuat kita selalu ingin dekat dengan Allah. Inilah esensi yang sesungguhnya dari saum Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan nanti mengantarkan kita semua mendapatkan predikat sebagai orang bertakwa kepada Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.